Oke, assalamualaikum adik-adik semua. Selamat jumpa dengan kakak di sini di Mica Official. Di video sekarang kita akan belajar tentang jaringan pada hewan. Video sebelumnya kita belajar tentang jaringan pada tumbuhan. Jadi jaringan pada tumbuhan ingat 4 PE ya, ingat ya. E-nya epidermis, P-nya parenkim, lagi peridem, terus penguat, dan satu lagi adalah pengangkut ya. Oke, sekarang lanjutnya pada jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan itu ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan syaraf, jaringan penyokong. Oh, satu lagi ya. Satu lagi sepertinya ada yang kelewat, jaringan lemak. Oke, ya. Kalau jaringan epitel itu fungsinya melindungi jaringan di bawahnya. Nanti kita lihat gambarnya ya. Kalau jaringan otot itu menggerakkan rangka untuk bergerak. Ada 3, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kalau jaringan penyokong itu berarti untuk menegakkan tubuh ya. Ada tulang, darah, dan limf. Kalau jaringan saraf fungsinya untuk menerima dan mengantarkan rangsangan, bisa ke otot atau ke kelenjar. Kalau ke otot berarti bergerak, kalau ke kelenjar menghasilkan hormon ya. Kalau jaringan lemak pada hewan memang fungsinya untuk cadangan energi. Jadi jaringan pada hewan ada epitel, ada otot, ada syaraf, ada penyokong, dan ada lemak ya. Oke, selanjutnya kita lihat dulu gambarnya ya. Oke, kalau untuk jaringan epitel, karena memang dia letaknya di luar untuk melindungi jaringan di bawahnya, epitel itu ada epitel yang bentuknya silindris seperti ini, ada pipih yang berlapis, ada bentuknya kubus selapis, pipih selapis, silindrisnya yang berlapis, dan ada silindris juga yang berlapis seperti ini. Nah, ini berlapis, silindrisnya berlapis, itu silindris bersilia, jadi atasnya ada bagian silianya, pipih selapis, pipih berlapis, dan ada kubus selapis. Nah, ini untuk jaringan epitel. Oke, berikutnya untuk jaringan otot, kita lihat. Untuk jaringan otot, kita mengenal ada yang disebut dengan otot polos. Otot polos itu secara umum kalau kalian menggambar ini ya, bentuknya seperti gelendong, intinya di tengah. Ya, begitu. Jadi ini adalah otot polos. Kalau otot lurik, dia memang berlurik-lurik seperti ini dan intinya banyak di pinggir, tidak satu. Nah, apa bedanya dengan otot jantung? Otot jantung tuh sama berlurik, cuma dia bercabang-cabang. Ya, perhatikan. Kalau ini satu baris, satu baris, satu baris. Kalau ini bercabang-cabang. Jadi kurang lebih kalau ini, nah ini bercabang-cabang. Nah, bentuknya begini. Ini berlurik-lurik sama, cuma dia bercabang. Intinya ada di tengah. Kalau yang ini lurik aja ya, misalnya begini. Nah, ini lurik. Oke, tapi intinya banyak di pinggir ya. Oke, nah sekarang kalau otot polos sama otot jantung itu kerjanya tidak sadar. Ya, artinya tidak dipengaruhi oleh otak kita. Berarti otot polos itu tidak sadar. Ini juga tidak sadar. Berarti yang sadar hanya otot lurik atau otot rangka. Betul ya, kalau sadar berarti rangka memang disuruh sama kita ya. Kalau kita menggerakkan tulang berarti sadar. Oke, kalian boleh mengingat otot polos ada huruf S-nya, berarti letaknya di usus. Ya, kalau otot rangka ya di rangka, kalau otot jantung ya di jantung ya. Oke, ini untuk otot. Berikutnya untuk jaringan saraf. Inilah jaringan saraf secara umum ya, kita lihat. Ini yang
kuning namanya nukleus. Jadi namanya sel pasti ada inti sel, nukleus. Nah, yang pendek-pendek, juluran yang pendek ini namanya adalah dendrit. Dan yang panjang ini namanya adalah akson. Sementara ini sudah ke dendrit sel yang lain. Jadi di sini nanti ada sel yang lain di sini, nyambung ya. Dan ini badan sel. Berarti satu sel saraf itu terdiri dari DBA. Ini D-nya adalah dendrit, B-nya badan sel, A-nya adalah akson. Jadi satu sel saraf terdiri dari DBA. DBA itu adalah dendrit, badan sel, dan akson. Dendrit berarti dia membawa rangsangan ke badan sel membawa rangsangan ke akson. Yang panjang akson meneruskan rangsangan lagi ke saraf yang lain. Oke. Nah, ini secara umum fungsi dari badan sel. Nah, ini ada celah-celah namanya nodus Ranvier yang warna biru ini celahnya. Fungsinya buat mempercepat jalannya rangsang. Jadi kalau dari satu rangsang loncat ke sini, bisa aja nanti dia loncat ke sini lagi. Biar cepat rangsangannya. Kalau lambat berarti susah ya. Nah, ini harus cepat, berarti ada satu namanya nodus Ranvier. Kalau sel Schwann dia yang memberi makan pada selnya. Kalau myelin ini seperti selubung. Ini kan namanya sel saraf, rangsangannya seperti listrik, jalannya sangat cepat. Berarti ini ada myelin yang ditutupi biar tidak terjadi ditutup gitu ya. Kalau seperti listrik tidak ada percikannya. Tapi kalau di sini ada nodus Ranvier justru untuk mempercepat jalannya rangsangan. Ya, itu untuk selnya ya. Sel saraf. Nah, bagaimana dengan sel tulang? Sel tulang itu jaringan penyokong pada manusia ya, tulang. Tulang sebenarnya di dalamnya, untuk di dalam jaringan, ini ada yang namanya saluran Haversnya. Nah, ini sel tulangnya atau di sini nih, osteosit. Sel tulang tuh ininya nih. Nah, ini adalah osteositnya. Nah, jadi kalau dilihat ini adalah osteositnya, ini ada yang seperti ini. Nah, ini osteositnya, yang begininya, nah ini yang namanya kanalikulinya. Ya. Nah, ketika dia membentuk suatu saluran, nah ini yang disebut dengan saluran Havers ya. Nah, ini jaringan tulangnya segini deh. Nah, ini semua. Oke, nah itu untuk tulang. Nah, kemudian ada lagi jaringan yang selain tulang, yaitu darah. Nah, ini adalah darah kita, darah pada manusia. Ini yang merah ini sel darah merah, bentuknya seperti donat ya, bulat begini. Ini adalah keping darah kita, sementara ini adalah sel darah putih. Sel darah putih dia punya inti dan beda-beda juga bentuknya. Fungsinya untuk membunuh kuman ya. Kalau ini sel darah merah fungsinya mengikat oksigen, keping darah fungsinya untuk proses pembekuan darah. Ya, itu untuk jaringan pada hewan. Oke, sekian dari kakak penjelasan untuk jaringan pada hewan. Video berikutnya kita akan bahas kembali tentang organ ya, sel, jaringan, organ. Kita akan belajar tentang organ. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share-nya. Assalamualaikum.